Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang reliabilitas dan validitas dari tes sidik jari Priadi. Seperti apa data reliabilitas dan validitas yang kita miliki. Kita akan elaborasi satu persatu dari beberapa alat tes yang kita miliki. Silakan. Nah, kalau kita perhatikan dari data reliabilitas, kita akan mulai dari data reliabilitas terkait dengan brain dominance. Brain dominance berdasarkan data dari Matt Harmon yang sudah kami baca, secara umum memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Artinya, ada kecenderungan memiliki internal konsistensi yang baik ketika diteskan dalam waktu yang berbeda. Nah, yang menarik adalah ada satu simpulan yang menarik yang kami lihat dari data yang kita miliki. Yang pertama, tes sidik jari Priadi cenderung memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi seandainya pada basis adaptasi teorinya itu teori yang bersangkutan itu memiliki juga tingkat reliabilitas yang tinggi di datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecenderungan tes Priadi itu akan memiliki tingkat accuracy yang lebih baik seandainya memang traits kepribadian tertentu itu memiliki kecenderungan heritabilitas yang kuat. Artinya faktor genetiknya itu lebih kuat. Misalkan pada kasus autism. Di kasus autism kita menemukan karena berdasarkan data-data yang ada bahwa autism itu 80% dipengaruhi oleh faktor genetik, kira-kira seperti itu. Ada kecenderungan data kita memiliki tingkat reliabilitas yang lebih baik. Oke, kita lihat data reliabilitas tes Priadi pada bab atau chapter brain dominance. Ini dari data mulai dari demografinya dahulu. Jadi kita mengambil sampel dari ada totalnya 573 orang dari 304 laki-laki dan 271 orang perempuan. Rata-rata usia 24 tahun. Next. Nah, di bab brain dominance ini secara umum kita melihat bahwa pada potensi analytical brain, data reliabilitas dan validitas yang kita memiliki tingkat data yang dianggap memiliki tingkat data reliabilitas yang sangat tinggi pada skala Guilford, yaitu pada Cronbach 93%. Artinya dalam banyak hal data kita dipandang memiliki internal konsistensi yang baik. Nah, kalau kita perhatikan di analisis next berikutnya, yaitu pada bab organized brain, data reliabilitas dan validitas kita juga dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi pada skala Guilford, yaitu pada Cronbach 97%. Nah, demikian juga next pada flexible brain ada 91%. Next, demikian juga pada social brain. Ya. Nah, kalau kita perhatikan data intercorrelation dari data yang kita miliki ini, boleh diperbesar slide-nya. Ya. Misalkan pada analytical brain ada kecenderungan dari data kita ketika analytical brain seseorang itu menguat, kemungkinan data investigative thinking-nya juga menguat, assimilating dalam artian gaya belajarnya dan cenderung menyukai gaya belajar formal lecturing yang juga menguat. Demikian juga kecenderungan seorang lebih suka merencanakan sesuatu dan melakukan proses analytical dalam banyak hal, termasuk juga bahwa kalau dia senang sesuatu biasanya cenderung merujuk pada satu hal, artinya spesialis. Berikutnya, kalau di organized brain, kalau kita perhatikan, seandainya seseorang itu memiliki tingkat organized brain yang kuat, ada kecenderungan data interest and working with detailnya juga kuat. Artinya seseorang itu lebih detail, lebih dalam kalau mengerjakan sebuah permasalahan. Demikian juga lebih organized, dan ada kecenderungan ini menarik. Di data kita ada kecenderungan seseorang kalau memiliki organized brain yang kuat, juga leadershipnya juga kuat. Artinya dalam kapasitas untuk menggerakkan orang mencapai tujuan tertentu juga menguat. Demikian juga terkait dengan need to finish, kebiasaan seseorang untuk bisa menyelesaikan sesuatu pekerjaan tuntas, tanggung jawab dan sebagainya. Termasuk juga pada data realistik, pada aspek kesukaan seseorang pada hal-hal yang lebih engineering, lebih ngoprek dan sebagainya juga menguat. Selanjutnya, kalau kita perhatikan pada aspek flexible brain, kalau kita perhatikan dari data, ada data flexible brain seseorang itu menguat
menguat dari data kita. Yang menguat itu di antara beberapa hal yang menguat adalah misalkan kecenderungan keinginan untuk lebih senang tampil, kecenderungan untuk ada keinginan menjadi attention seeker, menjadi seseorang yang diperhatikan oleh orang-orang lain, dan kecenderungan artistiknya pun menguat. Demikian juga kecenderungan kebiasaan seseorang untuk mengambil keputusan lebih cepat dibandingkan yang lainnya, sehingga dianggap lebih spontan dibandingkan yang lainnya. Yang terakhir, ada kecenderungan kalau seorang flexible brain yang menguat juga adalah karakter orang yang sedang bekerja sama, akomodatif dengan orang yang lain. Next, kalau kita perhatikan, seandainya aspek social brain seseorang menguat, ada aspek mana saja yang menguat di data kita dari data kita? Kalau kita perhatikan, seandainya aspek social brain seseorang menguat, yang menguat dari data kita adalah kecenderungan seseorang untuk lebih ramah dibandingkan yang lain. Ada keinginan untuk berinteraksi dengan banyak orang, ada keinginan untuk berlama-lama menghabiskan waktu dengan kawan-kawannya. Dan secara umum juga ada kecenderungan lebih romantis, lebih suka bekerja sama, serta lebih senang mendengarkan keluhan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini adalah data reliabilitas dan validitas dari brain dominance. Yang sekali lagi saya sudah bawahi bahwa data brain dominance berdasarkan teori whole brain model dari Nate Hartman pada dasarnya memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, sehingga ada kecenderungan di data kita pun reliable secara umum. Demikian. Kita akan berbicara sekarang tentang data reliabilitas kita di Puppy Caustic. Kalau kita perhatikan, ini berdasarkan analisis dari personality and preference dari Dr. Martin Caustic. Yang menarik dari data Caustic ini, kalau kita pertanyakan, tadi di awal saya mengatakan bahwa ada nggak di antara ibu dan bapak di sini yang sehari-hari bekerja dengan instrumen tes psikologi yang sudah menggunakan banyak data Puppy Caustic, yang tahu data reliabilitas Puppy Caustic yang sebetulnya. Nah, mungkin hanya beberapa di antara kita yang mengetahui hal ini. Karena kalau kita search di even in Google Scholar, kalau kita perhatikan data reliabilitas Puppy Caustic ini cenderung agak sulit didapatkan. Karena beberapa hal sebetulnya nanti yang bisa kita terangkan. Ya. Kalau kita lihat pemodelan dari data Puppy Caustic seperti ini. Jadi kalau di aspek leadership misalkan ada beberapa item yang bersamaan dalam satu grup, yaitu ada leadership role, ada need to control others, ada ease in decision making. Nah, lalu di activity level ada pace, ada vision, ada aktivitas terkait dengan mental activity, dan ada aktivitas terkait dengan physical. Lalu ada di social nature, di situ ada need to be noticed, ada social extension, ada need to belong to group, ada need for closeness and affection. Nah, di bagian work style, kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang sini ada theoretical type, ada interest in working with details, ada organized type. Di bagian temperament ada beberapa hal yang dibahas, ada need for change, ada emotional strength, dan need to be forceful. Demikian juga di followership ada need to support authority, ada need for rules and supervision. Nah, di bagian work direction ada need to think sometimes, ada role of the heart in the burger, dan ada need to achieve. Ini semua adalah gambaran besar dari Puppy Caustic. Sehingga ketika kita melakukan reliabilitas data, kita coba masukkan data reliabilitas itu per grupnya, leadership, direction, followership, dan sebagainya. Ini adalah data reliabilitas Priadi untuk kasus leadership di Puppy Caustic. Kalau kita perhatikan dari datanya, leadership itu kan mewakili 3. Di dalam Puppy Caustic ada leadership role, ada need to control others, dan ada easy decision making. Seandainya kita masukkan unsur easy decision making pada aspek reliabilitas data yang kita miliki, data kita ini nilainya Cronbachnya 62%. Tapi seandainya easy decision making itu kita exclude, kita tidak masukkan dalam aspek pemodelan data di leadership pada Puppy Caustic, maka nilai Cronbach itu menjadi 93%. Nah, kenapa kita memasukkan dan kita mengeluarkan? Karena sebetulnya pada fase easy decision making, kalau kita masukkan pada fase leadership, ada semacam kontradiksi.
tidak semua dalam pandangan kami secara umum seseorang yang cepat dalam pengambilan keputusan adalah orang yang juga secara leadership kuat. Beberapa orang pada karakter leadership justru dia dominan tetapi lambat memutuskan dikarenakan yang bersangkutan itu tidak ingin dipersalahkan seandainya mengambil keputusan itu salah, atau seorang itu dominan karena dia terlalu perfect sehingga dia cenderung delay, mengambil keputusannya itu lebih lambat, menunggu waktu yang tepat, objektif, analisisnya harus lengkap dan sebagainya. Sehingga ada kecenderungan dalam pandangan kami pada aspek teoretik dalam hal ini terkait dengan data leadership di public hosting, kami lebih cenderung propose bangunan baru, yaitu bahwa aspek easy decision making dikeluarkan dari aspek leadership tersebut. Sehingga kalau menuju kepada seandainya easy decision making itu kita keluarkan dari bangunan teorinya, maka Cronbach-Alpha kita naik menjadi 93%. Pada bagian ini kita akan berbicara tentang reliabilitas dari work style di data public hosting. Kalau kita perhatikan, ini adalah data reliabilitas work style untuk data Priyadi. Di bangunan teorinya, work style itu dibangun atas 3 faset, yaitu organized type, interest in working with detail, dan theoretical type. Di data statistik kita memasukkan dan mengeluarkan lagi. Ya, seandainya dimasukkan data theoretical type dari data kita, maka bangunan dari Cronbach-Alpha-nya nilainya adalah 73%. Artinya pada skala reliabilitas yang tinggi, tetapi memang tidak sangat tinggi. Tetapi seandainya kita keluarkan data theoretical type dari bangunan work style tadi, maka data reliabilitasnya itu menjadi 88% atau pada kapasitas data yang lebih baik dari data sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa saya harus include dan excludekan data theoretical type? Ada sebuah argumentasi sebetulnya. Apakah gaya bekerja itu harus ditunjukkan dengan kecenderungan theoretical tadi? Karena menurut pandangan kita dari datanya, kalau seseorang itu organize, detail, itu sangat kuat korelasinya. Tetapi apakah semua orang yang organize dan detail theoretical? Tidak, sebagian juga lebih cenderung pragmatis. Artinya ada pertanyaan teoretik di sini, theoretical question atas data dari public hosting, sehingga bangunannya sebetulnya menurut pandangan kami akan lebih tepat, hanya cukup organized dan interest in working in detail saja pada bangunan public hosting-nya. Sementara pada data temperamen, yaitu pada data yang disebut primary karakter seseorang, data kita memiliki tingkat Cronbach yang tinggi, 88%. Jadi boleh dibilang tinggi untuk mengukur skala kecenderungan emosi seseorang, temperamen seseorang. Jadi emosi ini dibangun menjadi dari tiga faset utama. Ada need for change, kecenderungan seseorang untuk menuntut kepada lingkungannya perubahan sehingga tampak kalau seorang kuat dalam need for change, biasanya orang itu terlihat lebih bosenan, lebih inkonsisten dalam beberapa hal. Terus ada emotional restraint, seberapa kuat seseorang itu dalam hal mengontrol emosi seseorang, sehingga kalau seorang itu dianggap memiliki emotional restraint yang baik, seseorang itu dianggap bukan karakter yang fluktuatif emosinya, bukan orang yang moody dan sebagainya. Terus kita juga melihat need to be forceful, apakah seseorang itu dinilai memiliki tingkat agresivitas yang tinggi, sehingga kalau seandainya seseorang itu direndahkan harga dirinya di depan publik, dia akan cenderung membalas secara langsung. Nah, tiga aspek emosi yang menjadi faset dasar dari temperamen di data public hosting ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi pada skala Priyadi. Artinya, Priyadi dianggap mampu untuk mengukur kecenderungan temperamen seseorang dengan tingkat accuracy yang tinggi. Sementara pada aspek social nature, data Priyadi memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi pada aspek Cronbach-Alpha 95%. Artinya pada skala Guilford itu dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Nah, kalau kita perhatikan, ada 4 bangunan utama dari social nature di data Priyadi. Pada bangunan faset pertama, need to be noticed,
keinginan seseorang untuk tampil, untuk diperhatikan, untuk significance, untuk merasa dia itu diapresiasi atas apa yang dia miliki dan sebagainya. Ada social extension di situ, mengukur seberapa seorang itu dianggap memiliki keramahan kepada lingkungan sosialnya. Sehingga ada kecenderungan orang yang social extensionnya kuat, cenderung bisa berlama-lama dengan orang baru sekalipun. Nah, terus kita mengukur juga need for closeness and affection, kebutuhan seorang akan kedekatan, kehangatan, intimisi ketika bergaul. Orang yang cenderung kuat di need for closeness and affection cenderung lebih komunikatif ketika berinteraksi. Sebaliknya, orang yang cenderung lemah di need for closeness and affection cenderung terlihat lebih tertutup, kurang empati, dan ada kesan lebih datar emosinya. Nah, pada saat bersamaan kita juga mengukur need to belong to group pada aspek seberapa ingin seseorang itu untuk selalu dependen kepada orang lain, bergantung. Jadi orang yang cenderung need to belong to grupnya kuat, ada kecenderungan seseorang itu terlihat lebih ingin selalu bersama orang lain. Sebaliknya, orang yang independen adalah orang yang cenderung menemukan keasyikan dengan dirinya. Ideasnya berkembang pada saat dia sendiri. Dalam banyak hal dia menemukan kesendirian itu sebagai sesuatu yang mengasyikkan bagi dirinya. Pada aspek social style, pribadi memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi sehingga kita dianggap valid untuk mengukur tingkat aspek-aspek sosial seperti ini. Pada aspek activity, ini adalah bagian yang menurut kami berdasarkan data yang kita miliki salah satu data reliabilitas yang paling rendah yang kita miliki. Nilainya itu 43%. Tapi kalau kita perhatikan argumentasi kami, kenapa data kita pada aspek activity ini menjadi rendah? Jadi bangunan fasenya itu kan ada dua. Ada disebut PACE, yaitu mental alertness. Seberapa seorang itu dianggap serius, memiliki sense of urgency yang kuat untuk bisa secara tanggap mengerjakan atau memikirkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kebalikan dari pace yang rendah yaitu seorang yang easygoing, yang cenderung relax, yang cenderung menghabiskan waktu yang banyak. Jadi pace terkait dengan mental activity seseorang. Sementara feature itu bangunan dasarnya adalah mengukur seberapa aktif seseorang, seberapa energik Anda, seberapa Anda biasa menghabiskan energi Anda sehingga Anda dianggap memiliki endurance, daya tahan fisik yang kuat. Jadi yang satu mengukur mental activity, yang satu mengukur physical activity. Dua hal yang sebetulnya sangat bertentangan satu sama yang lain. Tidak semua orang yang mental activity-nya kuat, physical activity-nya kuat. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang hyperaktif tapi dia itu lemah pada sisi pemikiran. Nah, ini yang menjadikan kenapa data reliabilitas data Priyadi tidak terlalu signifikan. Boleh dibilang lemah di aspek ini. Tapi bukan berarti kita tidak reliable ketika mengukur face-nya. Bukan berarti kita tidak reliable ketika kita mengukur feature-nya. Kalau kita bandingkan misalkan di data intercorrelation nanti di bawah, kita bisa menunjukkan bahwa nilai PACE itu sangat bergantung kepada seberapa organized brain-nya seseorang itu, seberapa analitik dia. Jadi pada aspek-aspek mental activity yang kuat, sementara feature itu berkorelasi kuat dengan nilai-nilai seperti emosi, temperamen, dan sebagainya. Jadi pada aspek fisikal seseorang. Nah, pada aspek ini harus kami akui bahwa nilai data Priyadi cenderung lemah. Tetapi bukan berarti kami tidak bisa mengukur data terkait dengan pace, mental activity, atau feature. Tetapi karena sekali lagi kelemahan data tes hasil reliabilitas Priyadi disebabkan pada keterbatasan teoretik dari Papikostik itu sendiri. Sementara pada aspek followership, kalau kita perhatikan ada dua fase utama pada aspek followership Papikostik, yaitu need to support authority dan need for rules and supervision. Sebetulnya secara teoretik kalau kita perhatikan dari aspek pengertiannya, need to support authority itu lebih kepada kepatuhan kita terhadap otoritas. Jadi subjektivitas kita, apakah seseorang itu lebih patuh atau lebih membantah atau bahkan membangkang.
Sementara pada aspek need for rules and supervision itu lebih kepada kebiasaan kita untuk komit dengan apa yang sudah disepakati, sehingga kita cenderung bisa bisa bekerja berada dalam sebuah sistem rules dan supervisi yang jelas. Nah, kalau kita perhatikan dua aspek ini kan dua hal yang berbeda. Pada aspek subjektivitas yang berbeda, ketaatan terhadap aturan dengan kepatuhan pada objek otoritas, yaitu subjeknya. Nah, kalau kita perhatikan di data ini ada kecenderungan dari datanya Cronbach alpha kita pun menurun karena ada kontroversi secara teoretik bahwa tidak semua orang yang patuh adalah orang yang berkomitmen terhadap pekerjaannya. Tidak semua orang yang membantah adalah orang yang tidak berkomitmen dengan pekerjaannya. Ini yang menarik dari data ini, sehingga sebetulnya mengapa Cronbach kami tidak terlalu tinggi pada aspek followership di data tes Priadi kita ini adalah dikarenakan argumentasi teoretiknya menurut kami perlu disempurnakan, sehingga dengan demikian kita akan melihat sekali lagi bahwa kepatuhan itu berbeda dengan kebiasaan seseorang untuk bekerja pada struktur dan rules yang sama. Karena boleh jadi seseorang itu membantah atau bahkan membangkang, tetapi dia adalah orang yang berkomitmen dengan apa yang disepakati. Ini menurut saya argumentasi dari kami terkait dengan Cronbach alpha kami di nilai followership yang tidak terlalu tinggi. Pada aspek work direction, kalau kita perhatikan data reliabilitas Priadi itu tinggi pada Cronbach 87%, yang bermakna tingkat konsistensi dari data Priadi itu tinggi. Nah, pertanyaannya mengapa data work direction ini lebih baik dibandingkan data followership? Nah, dikarenakan sebetulnya pada fase kepribadiannya, need to finish a task, role of a hard influence worker, dan need to achieve-nya itu memiliki bangunan teori yang konsisten, yang sejajar. Tidak ada pemaknaan yang berkebalikan dari datanya. Misalkan seorang yang dianggap fokus kerjanya baik adalah orang yang memang secara umum dia juga adalah orang yang pekerja keras. Seorang yang dianggap memiliki ambisi besar untuk mencapai sukses, memiliki standar kerja yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata adalah orang yang dalam banyak hal perseverance, giat, tekun, dan saksama. Sehingga pada aspek work direction, data Priadi memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Secara keseluruhan, kalau kita lihat dari aspek Papikostik pada cakram kepribadian seperti ini, sebetulnya pada item per item data tes dari Papikostik itu sudah baik, jadi validity-nya baik. Nah, tetapi pada aspek pengelompokan datanya itu yang beberapa hal menurut kami ada yang harus disempurnakan. Misalkan pada aspek leadership yang tadi kita sebutkan, dalam pandangan kita leadership role dan need to control others itu berada pada satu kaitan leadership yang kuat, tetapi tidak dengan decision making. Misalkan di contoh kasus di data yang ada, misalkan di data kita, seseorang berada pada nilai leadership role dan need to control others yang tinggi, tetapi karena yang bersangkutan itu perfeksionis, karena yang bersangkutan sangat logik dalam banyak hal, pada aspek pengambilan keputusan yang bersangkutan justru cenderung berhati-hati, tidak mau cepat-cepat, dan bahkan ada kecenderungan menahan untuk mengambil keputusan sebelum informasi terkait dengan data-data yang mendukung keputusannya itu didapat. Inilah kenapa menurut pandangan kami pada aspek reliabilitas dan validitas Priadi tes di Papikostik cenderung beragam. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dan tinggi rendahnya pada aspek reliabilitas itu sangat tergantung kepada konsistensi theoretical dari Papikostik itu sendiri. Reliabilitas berikutnya itu pada chapter atau bab motivasi berprestasi yang kita adaptasi dari David Paxton. Nah, kalau kita perhatikan secara umum motivasi berprestasi itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada need for affiliation,
yaitu terkait dengan keinginan untuk selalu menjaga persahabatan, kedekatan secara personal dengan orang lain. Dan ada need for achievement, yaitu ambisi untuk bisa lebih sukses, untuk menunjukkan kualitas kerja yang baik, dan keinginan untuk mencapai satu tujuan yang jelas dalam hidup. Dan ada need for power yang mengarah pada keinginan untuk bisa mengarahkan, mendominasi orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita perhatikan dari data ini, kita akan uji reliabilitasnya dengan menggunakan tes Priyadi. Terkait dengan reliabilitas dari achievement motivation di data Priyadi adalah seperti ini. Kalau kita perhatikan, pada aspek need for achievement, ambisi seseorang untuk bisa menunjukkan kinerja yang baik, drive to excel. Dari datanya, Cronbach angkanya tinggi, 92%, yang menunjukkan pada aspek need for achievement, data Priyadi itu memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi pada fase-fase karakter kepribadian yang kuat dalam aspek need for achievement. Demikian juga selanjutnya pada aspek need for power, nilai kita juga 90% Cronbachnya, menunjukkan bahwa pada aspek reliabilitas yang sangat tinggi, karena ini konsisten. Data ini ditunjukkan juga dengan nilai leadership pada Cronbach leadership di public costing yang tadi. Nah, kalau kita perhatikan sekali lagi pada aspek need for power, ini tidak ada problem juga dari data kita. Artinya pada fungsi reliabilitas yang tinggi 90%. Bagaimana dengan aspek need for affiliation? Kalau di aspek need for affiliation, nilai Cronbach kita jadi lebih tinggi lagi, dianggap lebih reliable. Kalau kita perhatikan pada aspek di chapter brain dominance, tingkat reliabilitas kita yang paling tinggi itu pada aspek social brain. Dan ini juga terlihat pada achievement motivation, data kita yang dilihat paling memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi adalah pada aspek need for affiliation, yaitu keinginan seseorang untuk lebih empati, untuk lebih ingin bersama-sama dengan seseorang, menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang lain. Jadi overall kalau kita perhatikan pada semua aspek need for achievement, pada semua aspek achievement motivation di data Priyadi, reliabilitas kita sangat tinggi. Dan inter-item correlation dari achievement motivation pada tes Priyadi, kalau kita perhatikan dari datanya, kecenderungan pada facet need to achieve yang berkorelasi dengan facet need to achieve di public costing itu sangat kuat. Pada fase need to finish the task juga sangat kuat korelasinya. Demikian juga ada kecenderungan dari data kita bahwa semakin seseorang itu memiliki need for achievement yang kuat, nilai investigative thinkingnya juga menguat. Selanjutnya, terkait dengan need for power, kalau kita perhatikan dari datanya, ada kecenderungan dari datanya. Kalau seandainya need for power itu menguat, kecenderungan leadership role seseorang juga menguat, keinginan untuk mengontrol orang lain juga menguat, dan pada saat bersamaan ambisi seseorang untuk bisa terlihat lebih tegas, agresif kepada serangan yang dia terima juga menjadi semakin kuat. Sehingga need for power sebetulnya memperkuat lagi karakter leadership yang ada di seseorang. Selanjutnya, nah sementara pada need for affiliation, kalau kita perhatikan, seandainya need for affiliation itu menguat dari datanya, data nilai social extension seseorang juga menguat. Kecenderungan seseorang untuk lebih ramah, kecenderungan seseorang untuk lebih melihat, memberikan empati terhadap orang lain, dan pada saat bersamaan keinginan seseorang untuk bekerja sama dalam sebuah tim juga menguat. Jadi sekali lagi overall secara keseluruhan data tes Priyadi terkait dengan achievement motivation dinilai memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Reliabilitas selanjutnya akan kami tunjukkan adalah reliabilitas di data bab chapter social style yang mungkin lebih cenderung dekat dengan DISC kalau dalam bahasa-bahasa yang umum. Kami mengadaptasi model dari Larry Wilson dalam hal ini. Nah, pada prinsipnya secara sederhana, di aspek sosial seseorang itu ada cara bagaimana seseorang untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan itu ada dua. Ada yang disebut tell directed, dia mengungkapkan secara langsung keinginannya.
dengan cara berekspresi, dan ada yang disebut acts directed. Artinya dia cenderung langsung meminta ya, tetapi dengan bahasa yang diperhalus, may I dan sebagainya. Sehingga ada kesan kecenderungannya ketegasan di antara yang kanan dengan yang kiri itu relatif berbeda. Sisi yang sebelah kanan menunjukkan ketegasan seseorang. Driver ekspresif terlihat lebih tegas, sementara analytical dan amiable cenderung tidak terlalu tegas. Dalam bahasa DISC, driver itu dikenal sebagai dominance, ekspresif dikenal sebagai influencer, amiable dikenal sebagai steadiness, dan analytical dikenal sebagai compliance. Nah, sementara pada aspek arah horizontal, yang dilihat itu adalah respon seseorang terhadap pekerjaannya. Ada yang cenderung task directed, artinya pikirannya itu, bayangan, keinginan, motivasinya itu lebih dipengaruhi oleh faktor pekerjaan. Jadi kalau ada satu pekerjaan yang dia ingin laksanakan, dia akan cenderung cepat mengerjakan hal itu. Sementara pada aspek yang sebelah bawah itu lebih mengarah kepada people directed responsiveness, yang bermakna energinya, pikirannya lebih banyak terindikasi untuk memikirkan atau untuk dekat dengan orang-orang sekitarnya. Jadi people menjadi dasar dalam proses interaksi sosialnya. Sehingga kalau kita perhatikan dari datanya, orang yang cenderung analytical driver adalah orang-orang yang fokus pada pekerjaannya. Sementara orang-orang yang amiable dan ekspresif adalah orang-orang yang lebih fokus kepada relationship dengan orang-orang di sekitarnya. Abilitas social style di tes Priadi. Nah, seperti ini datanya. Kalau kita perhatikan pada analisis data reliabilitas driver atau dominance pada skala DISC, Kronma alpha kita itu 92%, yang bermakna tingkat reliabilitasnya sangat tinggi. Nah, kalau kita perhatikan pada fase-fase kepribadian, tingkat corrective item total correlation-nya juga sangat tinggi dari datanya. Misalkan ada need to control others, power coordinator, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa secara umum tes Priadi bisa dipakai sebagai rujukan untuk menilai potensi leadership seseorang, menilai potensi ketegasan, assertiveness, bahkan pada aspek agresivitas pun kita dinilai sangat reliable. Nah, selanjutnya pada aspek ekspresif atau influencer pada DISC ada kecenderungan Kronbach alpha pun kita pun masih tetap baik. Artinya pada aspek aset-aset itu intercorrelation-nya pun masih tetap baik. Misalkan ada kecenderungan ketika nilai ekspresif seseorang itu menguat, juga nilai need to be noticed-nya menguat, social extension-nya menguat, enterprising-nya menguat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan pada fase amiable di data kita juga atau steadiness, kecenderungannya nilai internal konsistensinya kuat. Jadi sangat reliable di data ini. Jadi bahwa amiable itu kan terkait dengan kemampuan seseorang untuk bisa merasakan atau mendengarkan keluhan orang lain. Seorang amiable biasanya bukan murni seorang karakter sosial, tetapi dalam beberapa hal dia adalah orang yang cenderung menjauhi konflik. Dan di data kita kalau kita perhatikan, salah satu poin yang menarik dari data amiable itu, amiable kita terlihat pada nilai need to be forceful-nya itu cenderung sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa amiable respon to konfliknya cenderung flight respon, menghindari konflik dibandingkan fight respon. Seperti itu. Selanjutnya di aspek analytical kalau kita perhatikan di data compliance pada konsep DISC, misalkan nilai reliabilitas data kita juga sangat tinggi, 94%, yang menunjukkan secara umum pada fase-fase aspek kepribadian ini kita fit. Misalkan seorang yang analytical-nya tinggi, ada kecenderungan investigative thinking-nya kuat, dia detail dan cenderung memiliki mental alertness yang kuat, sehingga ada kecenderungan memang rata-rata orang yang kuat dan aspek analytical adalah orang yang serius, yang cenderung boleh jadi lambat tetapi berpikirnya dalam.
Ini yang membedakan sekali lagi aspek kepribadian analytical atau compliance dengan driver ataupun yang lainnya. Inter-item correlation dari social style kita atau DISC. Pada aspek dominance atau driver misalkan, di data kita ada kecenderungan kalau seseorang itu dominance, kecenderungan organized brain dia juga menguat, kecenderungan kemampuan dia di bidang technical engineering juga menguat, kecenderungan dia gaya belajar itu cenderung converging, think and do, dia berpikir, dia harus langsung laksanakan. Demikian juga terkait dengan need to control others, keinginan untuk bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang menurut kami aspek-aspek yang penting pada kondisi dominan. Selain juga menjadi catatan penting adalah need to be forceful-nya juga sangat tinggi. Artinya karakter dominans adalah karakter orang yang kalau disentuh dia akan cenderung naik, lu jual, gua beli. Nah, selanjutnya adalah karakter influence. Apa yang dimaksud dengan karakter influence? Di aspek di data kita, influence atau ekspresif di data kita, seandainya nilai influence seseorang itu menguat, ada kecenderungan di data kita nilai need to be noticed, keinginan untuk tampil, diperhatikan, dihargai juga menguat, ramah juga secara sosial, dan cenderung enterprising. Enterprising itu maksudnya berani mengambil resiko. Pengambilan keputusannya lebih besar dipengaruhi oleh sebab faktor-faktor intuisi dan kata hatinya dibandingkan faktor objektivitas pemikirannya. Demikian juga dalam hal resource investigated, kemampuan dia mengolah kata-kata dengan diksi yang penting yang sesuai dengan tujuan dia juga sangat baik. Sehingga kalau kita perhatikan rata-rata orang yang fleksibel, yang influence-nya kuat juga adalah orang yang memiliki tingkat fleksibilitas yang kuat. Nah, sementara di nilai steadiness, kalau kita perhatikan, di aspek nilai steadiness, kecenderungannya, steadiness atau amiable ini, kebanyakan orang yang kuat di steadiness dari data kita bukan orang yang secara sosial sangat kuat, tetapi kebanyakan orang yang cenderung kuat di data steadiness di data kita adalah orang yang memang memiliki need for affiliation yang kuat, dan pada saat bersamaan dia adalah orang yang cenderung menghindari konflik. Jadi menghindari konflik menjadi kata kunci bagaimana seseorang itu menjadi seorang yang dianggap steadiness, yang humble, yang patuh, yang cenderung tidak ingin terlalu show off dalam beberapa hal. Nah, yang terakhir di data terkait dengan compliance atau analytical di data pribadi, ada kecenderungan kalau semakin tinggi nilai compliance, akan semakin menguat nilai plump, jadi kemampuan seorang merencanakan sebuah pekerjaan. Demikian juga dalam hal gaya belajar, ada kecenderungan gaya belajar lebih cenderung assimilating, menyukai belajar di ruang kelas, sehingga ada kecenderungan dia menikmati formal lecturing. Tapi syaratnya biasanya satu, gurunya harus pintar. Kalau gurunya nggak pintar, biasanya dia membantah. Nah, demikian juga di aspek compliance yang menguatkan adalah di aspek pada aspek interest in working with detail. Biasanya orang yang kuat pada analitik juga adalah orang yang detail, yang melihat permasalahan tidak sebatas pada kemasan, tetapi pada inti permasalahan. Sehingga tadi saya sebutkan boleh jadi analisisnya lambat, tetapi dalam banyak hal ada kecenderungan analisisnya itu menyeluruh. Demikian juga kalau kita perhatikan, semakin tinggi nilai compliance seseorang, semakin kuat juga nilai mental alertness. Kecenderungan seseorang itu lebih serius, lebih memiliki tanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya. Kecenderungan seseorang untuk bisa terlihat memiliki effort yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan yang menjadi tanggung jawab pentingnya. Interest. Kalau kita perhatikan, bab ini kita mengadaptasi teorinya dari John Holland, yaitu terkait dengan teori vocational interest, yang intinya adalah sebaiknya seseorang itu bekerja di tempat pekerjaan yang dia itu cocok secara kepribadian, istilahnya personality and environment fit. Ada kecocokan antara tempat dia bekerja dengan karakter dasar kepribadiannya. Holland membaginya menjadi 6 model
ada kecenderungan seseorang itu lebih cocok bekerja di bidang dengan model realistik, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang lebih fokus kepada hal-hal teknikal. Ada investigative, yang itu ada fokus kepada research tapi ada aspek teknikal dan sebagainya. Ini yang biasa disebut karakter tipe pekerjaan yang orang-orang dengan kualitas intelektualitas tinggi banyak bekerja. Ada artistik di situ, yaitu terkait dengan pekerjaan yang lebih fokus pada fungsi-fungsi keindahan, art dan sebagainya, meliputi arsitektur, berbahasa, berkomunikasi, dan juga dalam beberapa hal spiritualitas. Nah, ada sosial yang lebih mengarah kepada aspek humaniora, ada enterprising yang mengarah pada aspek bahwa seseorang itu kalau kuat di data enterprising, ada kecenderungan memiliki sense terhadap hal-hal yang dianggap opportunity-nya kuat, sehingga orang yang kuat di enterprising biasanya dalam hal pengambilan keputusan lebih risk takers dibandingkan yang lainnya. Dan ada juga konvensional, seseorang yang lebih cocok secara karakter pekerjaannya bekerja untuk hal-hal yang lebih administratif, lebih sesuatu yang order, teratur, seperti akuntan dan sebagainya. Nah, bagaimana data reliabilitas dari tes Priadi berdasarkan uji reliabilitas yang kita lakukan di bab vocational interest? Untuk aspek data realistik dari data tes Priadi, nilai Cronbach alpha-nya itu tinggi sampai 95%. Ada kecenderungan dari datanya, seandainya nilai realistik itu menguat dari datanya, nilai organized brain juga menguat, role of the heart, intense worker, kebiasaan seseorang bekerja dengan bersungguh-sungguh juga kuat, dan ada kecenderungan yang bersangkutan itu implementer. Jadi seseorang yang take action, yang lebih banyak ingin bekerja itu langsung di lapangan, bukan berdasarkan teori-teori yang terlalu memusingkan. Nah, dan dalam beberapa hal juga seorang realistik itu yang membedakan dengan investigatif biasanya adalah karakteristik bahwa dia itu memang karakter orang lapangan, technical murni. Dalam beberapa hal kalau terkait dengan strata pendidikan, biasanya realistik itu lebih cenderung banyak ditemukan di orang-orang yang lebih memilih jurusan teknik, tetapi pada level pendidikan misalkan D3 atau D4. Nah, selanjutnya sementara kalau kita perhatikan pada data investigatif, Cronbach alpha kita pun tinggi 95%, yang menunjukkan sekali lagi bahwa pada data investigatif di data vocational interest ini, tes Priadi itu menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Terutama kalau kita perhatikan, seandainya nilai investigatif seseorang itu tinggi, boleh jadi dari datanya pada nilai analytical brain-nya menguat. Terus juga ada kecenderungan orangnya juga adalah orang yang senang belajar di ruang kelas, sehingga dia menikmati formal lecturing seperti itu, dan karakteristik itu spesialis, menyukai satu hal yang mungkin sangat spesifik pada satu kekuatan, sehingga kalau dia ahli, seorang investigatif itu ahlinya sangat mendalam. Investigatif banyak ditemukan di misalkan pekerja teknik, tetapi dia lebih mengarah kepada R&D atau di kedokteran atau dosen dan sebagainya. Next. Sementara pada aspek artistik, nilai Cronbach alpha kita itu 91%. Artinya pada kualitas data yang sangat baik untuk bisa menunjukkan nilai kualitas artistik seseorang. Yang berbeda dari data kita dibandingkan yang lainnya, nanti ada sedikit inovasi dari Priadi, bahwa Priadi membedakan secara umum seorang dengan kualitas artistik yang biasa saja dengan seorang yang dianggap memiliki kualitas artistik yang sangat tinggi, yang kami sebut maestro. Nah, dari data ini kecenderungannya orang yang kuat pada skala artistik juga adalah seorang yang cenderung memiliki tingkat artistik yang tinggi, dan juga investigatifnya juga kuat. Memang ini yang berbeda data Priadi dengan data yang lainnya. Believe it or not, kami mendapati bahwa seorang artis itu tidak serta-merta dikatakan sangat baik kualitas artistik yang didata Priadi. Belum tentu seseorang itu, misalkan seorang yang ekspresif, tidak semua seorang ekspresif itu memiliki kualitas artistik yang baik. Justru kami mendapati di banyak data tes Priadi, seorang introvert yang dalam
boleh jadi memiliki potensi autistik juga, justru memiliki nilai kualitas artistik yang tinggi atau bahkan sangat tinggi yang kami sebut maestro. Nah, selanjutnya yaitu di data sosial. Di aspek sosial yang berbeda dari kami adalah bahwa ronde alfa kita sangat tinggi, konsisten dengan data tadi di data social style, social brain. Di aspek sosial di DISC tadi juga konsisten, bahwa di aspek sosial kami memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Nah, aspek sosial ini sekali lagi menjadi seseorang yang biasa belajar, terlihat orang itu kuat di aspek sosial biasanya kalau seorang itu senang melakukan pelayanan. Jadi empowering others, senang memperkuat orang lain, senang memotivasi orang lain dan sebagainya. Next. Di aspek enterprising, yaitu di aspek bahwa seseorang itu fokusnya itu kepada data, benda, dan orang. Jadi kehadiran orang menjadi syarat perlu seseorang itu secara umum perform di bidang ini. Nah, orang yang kuat di enterprising ada kecenderungan dalam beberapa hal memang memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih kuat. Dalam pengambilan keputusan, dalam data kita terlihat lebih kuat juga. Dalam artian yang bersangkutan itu boleh jadi spontan dalam pengambilan keputusan. Karena salah satu ciri utama seorang yang kuat di data enterprising yaitu orang tersebut memiliki kepekaan terhadap opportunity, kesempatan yang ada. Jadi orangnya itu selalu mengambil kesempatan karena dia peka terhadap kesempatan tersebut. Selain juga bahwa dia itu risk takers, dia berani mengambil resiko dalam hidupnya. Nah, hal yang lain juga yang kuat di data enterprising yaitu terkait bahwa seorang yang kuat di enterprising cenderung memiliki data resource investigator yang kuat. Artinya memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, menegosiasikan banyak hal di dalam kehidupannya. Next. Nah, sementara di data konvensional kalau kita perhatikan yang berbeda yaitu nilai Cronbach alpha kita di data ini sangat tinggi, 96%. Artinya pada tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Kalau kita perhatikan orang yang cenderung konvensional yang kuat biasanya adalah orang yang organized, detail, dan hard worker. Ini banyak ditemukan di karakter orang yang memilih jurusan akuntansi atau menjadi berprofesi sebagai seorang akuntan. Sekali lagi saya garis bawahi, orang yang memilih jurusan akuntansi belum tentu memiliki kedekatan data atau memiliki kedekatan karakter dengan profesinya. Nah, ada kecenderungan seorang akuntan yang cenderung tidak dekat dengan karakter seorang akuntan yang cenderung organized, detail, dan boleh jadi rigid, biasanya cenderung akan lintas jurusan. Nah, inilah kenapa penting bagi kita melihat potensi dasar seseorang dengan secara lebih komprehensif. Next. Terakhir yaitu terkait dengan data correlation dari data PID. Kalau kita perhatikan ini, kalau kita perhatikan boleh diperkecil lagi, saya kira cukup. Nah, kalau kita perhatikan data realistik, kalau kita perhatikan itu kecenderungannya lebih dominan menguat itu kalau seandainya realistik menguat dari datanya, nilai konvensional juga menguat. Jadi technical dengan conventional things itu dekat, sama seperti di data teorinya. Nilai investigatif, kalau kita perhatikan ketika nilai investigatif menguat, ada kecenderungan dari datanya nilai konvensional pun menguat. Demikian juga ketika nilai artistik menguat dari datanya, kalau kita perhatikan ada kecenderungan pada aspek yang menguat itu adalah pada aspek lebih mandiri ya, nggak ada kedekatan korelasi yang cukup kuat dengan yang manapun artistik. Betul ya, seperti itu. Nah, ini adalah data intercorrelation dari data kita. Sehingga sekali lagi kita dari data ini kita bisa mengatakan bahwa dalam banyak hal seseorang itu akan cenderung lebih cocok bekerja pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik dasarnya. Terima kasih.